Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslahuddin Daud, calon anggota legislatif untuk DPR RI, Dapil Aceh 1 yang mewakili PD Jaya, PD Aceh Besar, Banda Aceh, Sabang, Aceh Jaya, Aceh Barat, Simulu, Nagan Raya, Abdia, Aceh Selatan, Subulu Salam, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, dan Gayo Luwus. Saya berasal dari PDI Perjuangan nomor urut 4. Visi misi saya tentu saja akan membuat kebijakan yang berpihak kepada para petani, nelayan, dan UMKM. Itu adalah visi utama saya. Karena saya melihat bahwa tiga kelompok ini adalah pilar utama penduduk seluruh Indonesia sekarang, di mana mereka adalah kelompok yang sangat dominan dari sisi populasi di Indonesia. Namun secara kebijakan, tiga kelompok ini merupakan kelompok yang sedikit banyaknya termarginalkan. Nah, oleh karenanya dari kelompok-kelompok inilah yang membutuhkan wakil di Senayan untuk kemudian dapat mewakili mereka, menyuarakan aspirasi mereka, sebenarnya seperti apa sih kebutuhan mereka sekarang ini yang kemudian bisa dijadikan dalam bentuk kebijakan. Nah, kebijakan inilah yang barangkali yang akan sangat mahal, karena kalau misalnya kerja-kerja harian yang kita lakukan, barangkali satu kebijakan akan menghadirkan sejuta senyuman, barangkali. Daripada saya sekarang sudah bekerja selama 4,5 tahun, turun ke lapangan membantu para petani, tapi karena sifatnya individu, sampai sekarang baru mampu saya lakukan itu sekitar 4.000 orang yang saya bina. Nah, barangkali dengan kekuatan kebijakan itulah mungkin jumlah orang atau target audiens atau target orang yang terbantukan oleh sebuah kebijakan itu akan lebih besar, karena itu menyangkut dengan kebijakan. Petani itu minimal dia ada 5 hal yang dibutuhkan oleh mereka. Yang pertama adalah integrated infrastructure. Jadi ada ketersediaan infrastruktur yang terintegrasi. Aspek utilisasi infrastruktur itu sangat penting. Ya, bagaimana akses jalan, bagaimana energi yang harus sampai kepada petani. Yang kedua itu adalah akses terhadap finance, akses terhadap keuangan. Selama ini di Indonesia ini keberpihakan kepada petani dari sifat bank itu masih sangat terbatas. Artinya hampir sebagian besar yang saya lihat di lapangan itu petani di lapangan itu menggunakan bank 47. Maknanya adalah bahwa ketika mereka menanam jagung, menanam cabai, dan seterusnya, itu masih mereka ke toko-toko terdekat dulu. Pinjam pupuk, pinjam bibit, dan segala macam. Pada akhirnya panen, itu akan kembali kepada si tengkulak tadi. Itu adalah faktanya. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan penguatan kelembagaan petani. Petani itu dianggap selama ini adalah komoditas politik dari sisi kelembagaan. Banyak potan, nggak potan, koperasi. Tapi persentase yang berhasil itu sangat sedikit. Karena memang didorong untuk tidak berhasil kalau saya lihat. Nah, karena saya berpengalaman lihat di berbagai negara, alhamdulillah sudah mengunjungi hampir 27 negara di dunia. Dan setiap negara yang saya kunjungi selalu ingin belajar bagaimana kekuatan kelembagaan kelompok-kelompok marginal sebuah negara. Saya belajar banyak di Denmark, belajar banyak di Jepang, Korea, Thailand, even Malaysia. Itu juga kekuatan kelembagaan para petani itu cukup bagus. Akhirnya apa? Para petani itu punya bargaining position, baik dari sisi marketing maupun dari sisi politik. Nah, yang terakhir itu adalah namanya market linkage, ataupun bagaimana sebenarnya pemasaran daripada petani. Saya alami sendiri bahwa petani itu dibiarkan berjuang sendiri dalam segala hal. Budidaya, ya kan, mekanisasi, marketing, dan segala macam. Itu dibiarkan berjuang sendiri. Nah, kalau selama ini contoh pribadi saya. Kenapa kemudian Bang Mus harus menanam pepaya sampai dengan 8.000? Sebenarnya bukan. Tujuannya adalah hanya untuk mencukupi kuota untuk pasaran. Kalau saya jual pepaya di Lambaru, 2 ton sudah lebih. Nah, kalau saya bilang saya bawa 8 ton, itu tidak akan ada yang terima. Kalau saya bawa 2 ton ke Medan, mahal ongkos. Nah, oleh karenanya saya tanam 8.000 batang. Kenapa 8.000? Supaya sekali kirim ada 9 ton, 1 truk. Nah, jadi artinya
value added, nilai tambah, turnover kepada petani itu tinggi. Nah, oleh karenanya inilah yang saya lakukan selama ini. Saya melakukan pembinaan pada kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok dalam yang saya sebut dengan zoning agriculture. Ada zona-zona pertanian. Zona-zona pertanian yang saya maksud adalah bukan dalam bentuk satu kawasan, tetapi boleh saja kawasannya terpisah-pisah. Tetapi adalah satu keterpaduan sistem, satu keterpaduan pembimbingan yang kita lakukan secara intens untuk kemudian secara budidaya dia oke, ya kan? Kemudian nanti di sisi marketing juga oke. Nah, selama ini banyak sekali orang dari Jakarta, dari mana-mana, Bang Mus ada nggak pepaya sekian ton, ada nggak cabai sekian ton, ada nggak bawang sekian ton. Kemudian banyak sekali komoditi-komoditi lainnya. Kalau kita tidak paham tentang kawasan, berapa banyak petani yang terlibat, berapa luas lahannya, berapa estimasi produksinya, otomatis kita tidak mampu untuk melakukan penandatanganan kontrak dengan buyer yang berada di luar. Nah, oleh karenanya cita-cita saya membangun Indonesia itu harus dengan membangun kawasan. Ya, ada zoning dia. Tetapi zoning yang terbangun itu betul-betul memang berdasarkan, yang pertama berdasarkan spatial planning. Jadi tata ruang di sebuah wilayah. Kemudian dalam tata ruang itu betul-betul akan dibina, akan dibenah sebenarnya data potensi secara agroclimate-nya seperti apa sebenarnya. Nah, oleh karenanya setelah ada itu baru kemudian kita koneksikan dengan marketing. Zona pemasaran kita ini seperti apa sih sebenarnya? Berapa supply yang dibutuhkan, berapa demand yang harus ada. Jadi seperti itu. Nah, yang paling signifikan persoalan pertanian Indonesia adalah kita sebenarnya tidak tahu berapa supply, berapa demand. Yang oleh kemudian inilah yang sebenarnya kesalahan-kesalahan di Indonesia yang terus disengaja menurut saya. Masa sih sebenarnya kita tidak tahu berapa konsumsi beras, berapa konsumsi jagung, berapa konsumsi bahan, berapa luas lahan yang harus kita sediakan. Sehingga inilah yang kemudian menjadi basis untuk kemudian kita rumuskan kebijakan. Persentase yang bisa kita import berapa. Ya. Dan oleh karenanya persoalan petani hari ini seluruh Indonesia kan tidak jelasnya berapa kuota impor yang masuk. Ya kan? Misalnya hari ini harga cabai itu 5.000. Nah, kenapa bisa kita lihat harga cabai 5.000? Di satu sisi memang jumlah orang yang nanam sama. Artinya jumlah petani yang menanam cabai jumlahnya banyak. That's fine. It's okay. Tapi pada saat yang sama sebenarnya problem utamanya bukan jumlah para petani yang nanam banyak, tapi jumlah cabai yang diimpor. Berapa banyak cabai yang siap jadi diimpor. Itu untuk kebutuhan industri-industri yang kita tidak tahu berapa banyak yang diimpor dari India, berapa banyak diimpor dari Cina. Nah, tidak jelasnya angka ini kan menimbulkan ketidakpastian bagi petani. Nah, inilah kemudian barangkali hal-hal yang harus kita perbaiki ke depan, khusus untuk pertanian ini.